filosofi yang menarik dan itu dari Jazirah Arab. Tentu saja meskipun jauh non di sana, tapi itu bisa dipakai relate untuk di sini, yaitu khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia bermanfaat buat sesamanya. Nah, sebagai lawyer tentu saja kita ingin hidup di lingkungan yang sosial ini, bersosial ini bermanfaat bagi manusia pada umumnya, baik dia person, badan hukum maupun atau rich person atau pribadi-pribadi yang kebetulan butuh pendampingan lawyer, dan kami siap untuk itu menggunakan filosofi yang tadi. Bicara filosofi ya, jadi ya ini terkait dengan balik lagi bagaimanapun juga kan lebih pada saya punya vibes dalam kehidupan bersosial ya. Saya tuh lebih zaman kuliah nih, saya cerita dulu zaman dulu sebelum ke Australia gitu, masih di Bandung lah. Saya tuh lebih suka pada psikologi, filsafat dan sosiologi. Hukumnya malah nyaris apa ya? Ya mungkin cuma 30%-an lah. Sisanya di luar itu yang saya sukai. Nah, buat saya kantor ini harus dibangun dengan cara paham ini nggak? Paham yang namanya platonik nggak? Nah, ada satu ini ya, ada satu istilah yang namanya platonik. Tanpa reserve, tanpa syarat, tanpa pamrih. Jadi filosofi di di sini awalnya nih, ini buat asosiat tentunya. Saya tidak bicara untuk hubungan antara lawyer klien, nggak bicara tentang law firm kami dengan pihak klien. Bicara tentang kantor. Itu kita harus bersedia ya, kalau bahasa Ici sabar. Kalau bahasa saya, kita harus bersedia untuk menerima kondisi apapun. Atau bahasa kerennya apa ya, kita siap untuk yang terburuk tapi melakukan yang terbaik. Buat saya sih terlalu ideal ya, tapi kita harus menerima semua kondisi tanpa syarat. Itu filosofi di kantor, dan itu dari awal tuh siapapun yang datang ke sini salah satu tesnya. Salah satu tes pertamanya adalah lu berani nggak? Gua gaji cuma 2 juta. Salah satu tesnya, nggak mungkin kejadian juga sih. Itu salah satu tesnya, kabur orang-orang. Saya selalu menekankan harus terjadi namanya soliditas di dalam bekerja. Di kantor ada yang pinter dan banyak mengetahui, ada juga yang belum tentu pengetahuannya sama dengan yang lain. Ini saling mendukung. Contoh saya, belum tentu saya mengetahui semua masalah. Ya, tentu dengan dibantu oleh tim lain, saya akhirnya bisa memecahkan masalah itu karena ada pemikiran-pemikiran mereka. Artinya kita kerjasama dengan baik, yaitu saling bertukar ilmu, memecahkan masalahnya. Jadi tidak boleh egois. Kalau egois, saya yakin, yaitu kantor itu akan terjadi friksi. Ya, saling percaya, saling mendukung, yaitu rezeki kita bagi-bagi. Yaitu tidak ada di kantor ini rezekinya lebih hebat, tetapi saya menghargai. Kalau dia lebih bekerja banyak waktu, pemikirannya tentu berbeda dengan orang yang waktunya terbatas dan pengetahuannya juga terbatas. Ini harus ada pembedaan. Jadi ada apresiasi, dan kemudian juga setiap tahun di kantor saya ini memberikan reward ya kepada yang rajin, kepada yang disiplin, dan kemudian yang mampu menangani permasalahan dengan jumlah yang kami sudah sepakati. Ini menarik karena
again, HHR ini kan tumbuh dan berkembang sudah cukup lama lah usianya ya. Kalau masa-masanya juga pancarobanya juga banyak gitu ya. Kita tuh selalu punya yang namanya filosofinya to be a firm yang punya best client with the best work, karena kita punya the best lawyer. Jadi nggak dibalik. Jadi bukan best lawyer, best work, best client, tapi kita maunya punya best client yang bisa deliver best work karena kita punya the best lawyer. Karena apa? Karena kami selalu mengetahui bahwa filosofi kita bisa select the best client itu adalah cikal bakal kita menjadi firm yang baik gitu. Karena selecting best client itu nggak gampang gitu. To be there di society ya untuk select the best client itu bukan sesuatu yang mudah gitu. Nah, oleh karena itu juga dengan 3 itu kita punya tagline yang kita selalu ada di dalam website kami gitu ya. Kita selalu mengatakan bahwa kita adalah law firm yang selalu think global, tapi kita juga tahu how to solve locally. Karena apa? Kita selalu mengantarkan associates dan lawyers kita tuh mengatakan bahwa begini, kita itu harus bisa think globally. Karena apa? Karena kita ini akan berpacu dengan law firm di luar negeri ya, yang akan datang ke Indonesia, yang membutuhkan Indonesian legal advice, maupun law firm asing yang datang akan bercokol di Indonesia gitu ya. Oleh karenanya kita juga harus bisa think global, tapi oleh karena kita ini hanya bisa solve kita Indonesian law firm yang jurisdiksinya adalah Indonesia, kita juga harus mampu men-solve sesuatu itu locally yang terbaik. Jadi think global and solve locally itu adalah harus sesuatu yang terjalin satu sama lain dengan baik gitu. Karena kita nggak bisa satu sama satu yang terpisah, itu harus sesuatu yang terjalin dengan baik sehingga kita juga bisa deliver a very good legal service kepada klien dan kepada siapapun yang datang kepada kita. Nah, itu menurut saya adalah filosofi yang dianut oleh HHR gitu ya. Jadi once kita bisa mencanangkan itu kepada kita, kepada klien, kepada siapapun yang tahu HHR itu siapa, mudah-mudahan kedepannya juga kita bisa mencanangkan itu kepada our next generation, and that is who HHR is. Filosofi kantor kita itu kalau dilihat dari lambangnya itu seperti bunga teratai dan air ya Mbak ya. Artinya apa? Kita bisa hidup dimanapun gitu. Artinya bisa hidup dimanapun, artinya kita seperti give life to people. Istilahnya adding value to others. Jadi artinya di sana bahwa teratai ini kan prinsipnya adalah Mbak, dia bisa hidup di musim apapun. Jadi bisa build in the season apapun gitu loh. Jadi filosofinya kantor kita ini kenapa teratai, karena di partner kita itu ada namanya bunga juga ya, bunga siagian. Jadi bunga itu melambangkan bunga itu juga, ada bunganya. Dan memang teratai ini saya dapat ketika saya bangun law firm ini di 2015 tahun lalu gitu lah, bahwa saya melihat sebuah bunga teratai hidup di air dan di musim apapun dia bisa hidup. Buktinya dampaknya saya bisa melihat pada pandemi kemarin, pada saat orang semua harus goyah ya Pak secara bisnis juga, tapi secara syukur alhamdulillah dan puji Tuhan kita bisa bertahan. Bahkan kita sampai pada waktu itu ngerasa COVID melanda, kita ngerasa bahwa kita seperti teratai yang bisa hidup di season apapun. Itu sih.